buktinya malah justru. Loh Bu, saya nggak nabrak jenengan. Dadaknya aku ngirim apa Mega dadak are. Lah Mega, saya itu sudah rating loh Bu, dari sana saya sudah rating. Dadak kamu kuwi. Saya sudah rating loh Bu. Mega dadak kok ora ngakoni. Loh saya sudah rating dari sana loh Bu. Rating dari sana mana? Buktinya Saya sudah siapa? minta maaf Bu. Saya bilang saya sudah minta maaf. Megokmu karena dadak terus kene belakang dadapan. Coba kalau belokmu ra dadak. Belokmu dadak. Saya sudah minta maaf Bu. Oh, dadak itu minta kan maaf. Apa kalau udah gini cukup minta maaf? Rasa nyoten Mbak. enggak Pak. Terserah apa? Enggak. Ora apa-apa nyoten biarin. Enggak, Yang Pak. urusan apa? Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa Bu. Deni, sapa sih kowe? Iya siap Bu. Kamu menggok dadak kok. Kayak gini gak mau tanggung jawab. Kalau kamu menggok ratingmu gak dadak, gak mungkin gurih rak dadapan kok ngene. Kowe menggokmu dadak, rating dadak. Ngono meh ra ngakoni salah. Ora cukup dengan kata minta maaf. Ini saya mendapat intimidasi dari PPDI Kecamatan Pati ya, saya nggak tahu namanya. Ini motor saya juga dirusak, ini spionnya. Ini dirusak ini. Ini ada di Jalan Penjawi. Ya, saya ada di Jalan Penjawi. Ini pas belok arah masjid ini. Oke, selamat berjumpa lagi pemirsa semuanya dimanapun berada ya. Kali ini seperti biasa sama teman-teman ya seprofesi jurnalis dan di Pati ya. Kita biasanya memang sore kadang sering ngumpul makan bareng. Jadi yo kadang sering urunan gantian. Sing ndek dhuwit ngajak mangan, traktiran lah nek cara ngomong gede-gede. Tapi kali ini ada salah satu temanku. Ini kemarin itu ada halangan ya. Ada halangan, termasuk halangan apa? Ya halangan ya. Itu di Ketumbur ya. Ketumbur atau gimana ya? Tadi sore bisa diceritakan itu. Tadi siang ya? Kemarin. Iya. Itu kronologinya bagaimana kok sampai aku lihat videonya ditantang terus apa spionnya motornya baik juga dirusak ya. Iya. Itu awal kejadiannya bagaimana bisa diceritakan ini karena sebagai konco ya kita juga ikut merasakan bagaimana sebagai saudara terus ditantang apalagi yang menantang itu sepertinya berseragam ke pemerintahan ya. Iya. Atau pejabat nggak tahu gitu. Iya. Tapi yang di video kan ada seragamnya seperti itu jadi kok sampai segitunya ya kayak gitu wes sopo ya? Seperti itu ya. Iya. Ojo rekam-rekam iki sapa? Wis viralke ya. Viralke wae. Nah, seperti kata-kata seperti itu lah. Aku sampai apa ya? Karena apa takutnya itu kalau di masyarakat biasa seperti orang saudara-saudara kita yang kurang berteman, kurang berwawasan seperti itu kan seolah-olah diintimidasi. Jadi saya sama teman-teman ini setelah makan tetap tak sempatkan biar Mbak Erika yang jawab ini ceritanya bagaimana. Siap Mas, sebenarnya kejadian seperti ini. Oke. Kejadiannya seperti ini. Saat kemarin itu kan ada audiensi di Gedung Dewan ya. Oh ya. Kan saat itu kita juga ketemu Iya kan kita ketemu. di Gedung Dewan saat itu. Tapi ada yang bolos kayak. Yang panjenengan out duluan. Kalau saya kan sampai finish, Iya. sampai selesai. Lah saat itu kan gini, saya itu setelah ada acara di Gedung Dewan, saya itu mau ke Korpri Mas, Oh, Gedung Korpri. iya. Otomatis kan saya lewatnya di Penjawi ya, Iya. Jalan Penjawi, di Bu Anda itu di pertigaan masjid itu. Saya belok ke kiri. Iya. Tapi di depan saya itu ada kendaraan, ada mobil yang mau keluar. Nah, saya otomatis saya rem perlahan, tapi nggak langsung stop enggak loh ya. Iya. Perlahan untuk masuk ke situ. Lah begitu saya sudah masuk gang itu, tiba-tiba ada prang jatuh. Saya noleh ke belakang, ternyata ibu-ibu jatuh yang diboncengkan sama bapak-bapak gitu loh, Mas. Oke. Ya kalau berarti jawaban Mbak Rika cerita seperti mungkin bapaknya itu terlalu dekat, jarak dekat mungkin melajunya masih kenceng ya. Yang belakang karena tidak sampai menubruk ya. Enggak sampai menubruk berarti saya. Enggak. rem depan kaget. Terus ketikung setang biasanya gitu kan. Tapi endingnya terus ngamuk-ngamuk. Iya, Ya, ngamuk-ngamuk. marah-marah ya. Jadi panjenengan
dibebut-bebuti wacanane bagaimana seperti itu. Oke, teman jurnalis ya kan. Kalau Iya, teman saya digitukan sama oknum tadi ya, iya, pada pejabat tadi ya, ya nggak ikut senang lah di hati lah. Sebagai teman ya harus melok-melok ya urung tetap rembuk. ya seperti Nah, kita berurung rembuk di sini, makan-makan, setelah mm, kerja ini, mm, ketemu di sini ya, gitu aja. Kalau salah satu teman kita disakitin orang atau tersakiti kan tetap kita tetap Ikut nggak sakit, lilau, nggak lilo, nggih, nggak nggak rindu. lilo, nggih Nah, betul, seperti nggak itu ya. nggak lilo Mas. Nah, jenengan Mas, ojo meneng. Oke, pada dasarnya ya sama yang diutarakan Mas Yono. Begitu tadi malam saya sama Mas Yono itu sekitar setengah 10, saya langsung mengajak untuk nilai Mbak Erika. Oh, Tapi Mbak Erika kan tidak membalas. Akhirnya pagi ini tadi saya mau sowan ke rumahnya, terus diarahkan untuk ke Pati Kota aja Mas, kita ketemu di Pati Kota aja. Nah, terus ya itu tadi ya nggak cuma teman Mas, sudah kayak saudara ya. oh Jadi iya. ibaratnya kita kakinya yang terjepit, matanya yang nangis juga ikut merasakan lah. Heeh. Tapi kayaknya kemarin Mbak Rika mau nangis loh. Saya lihat videonya tak rasanya suara-suaranya pengen nangis kayak. Apakah terjadi nangis juga sih? Waktu itu saya nangis. Oh, Saya nangis nangis, beneran? saya nangis beneran. Saya merasa, loh, salah saya di mana gitu loh. Heeh. Saya tuh sampai dalam hati, salah saya di mana? Saya sudah mendapat kekerasan ditabok Oh, ditabok sama ya? itu nyonya Sampai ya, ditabok ya? ditabok sama si nyonya itu, tapi untungnya saya pakai helm. Walaupun nggak ada luka, tetap kan pusing di kepala kan, ditabok situ. Setelah itu malah aku lihat spion motorku dihancurin. Lah, hati saya kan hancur. Iya. Salah saya di mana gitu loh. Kok sampai aku harus menerima kekerasan seperti itu? Gitu loh, Mas. Nah, menurut Mbak Rika setelah kejadian ini itu Mbak perasaan Mbak Rika terus bagaimana? Atau pengen apa-apa atau bagaimana sama bapak dan ibu itu yang pakai seragam itu yang ngamuk ya Iya. sampai nantang jangan kamera, woi sopo. Nah, kata-kata kayak yes, seperti itu kan. Bagaimana? Iya. Apakah pengen nuntut sesuatu atau gimana atau yang lainnya? Kan gini, Mas, kemarin itu si ibu kan bilang gini, sing bapak iki bilang, "Ojo ngrekam-ngrekam, rasa ngrekam." Tapi si ibu bilang, "Direkam lah, diviralno, gak apa-apa. No, tas sampai ning dia kowe tak ladeni. Emangnya kowe sapa leh?" Kan Oh seperti gitu itu. ya. Kata-kata kan seperti itu, Oh menantang. kalau kata-kata seperti ini tuh ya saya sebagai warga biasa takut loh. Apalagi kalau yang orang lain yang kekuatannya ya maklum lah ya kita nggak sampai yang tidak banyak temen jadi kayak opo yo serasa diintimidasi terus orang-orang yang kurang anu akhirnya kan pada takut kan. Seperti itu ya kita sebagai teman juga sebagai masyarakat bayangke soalnya wong sing gak mampu terus langsung dijotosi opo piye apalagi ini seorang cewek. Jadi seperti itu aku ya sampai yo kok seperti itu ya reganya ya wah ragatok sebagai masyarakat cilik yo saya juga ngomong ragatok apalagi sebagai jurnalis yo koncone kecepit berarti yo kebetulan kali ini makan bersama tuntutannya Iya. loh mbak tuntutannya. Kalau saya sebenarnya nggak menuntut yang maksudnya harus seperti ini, enggak, Mas. Aku cuma minta semoga asal mereka tuh mau minta maaf gitu loh. Oh, Minta maaf sama kejadian ini karena toh juga mereka bukan bukan saya itu tabrakan sama mereka atau senggolan motor juga enggak. Kan di situ aku nggak tahu salah saya di mana sampai saya harus menerima kekerasan seperti itu. Nah, harapan saya itu mereka itu ada etikat baiknya lah. Seperti itu loh, Mas. Ada etikat baiknya, setidaknya ada nemui saya atau mungkin via phone ngerampung no masalah bagaimana minta karena kan itu si ibu kan bilang wes ngasih tekan di lah tak turuti. Emangnya awakmu sopo lah kan gitu. Enggak, aku ya simpel saja. Minta iki damai. Ya wes cukup damai, cukup semua masalah selesai, saling memaafkan gitu aja sebenarnya aku. tapi rak kenal terus kepengen jaluk ngapura ibaratnya minta maaf terus
Bagaimana kan nggak Nah bisa. itu Mas, itu karena saya itu nggak tahu siapa ibu itu, siapa Nah, bapak itu. nah, Cuman di situ itu ada tulisan PPDI. oh, Nah, pakai iya pakai seragam ya. seragam PPDI Kecamatan Pati. Makanya Oh, saat itu karena saya itu nggak tahu si A si B ini mereka, iya, akhirnya saya telepon sama Pak Camat Pati, Pak Didi. iya. Saya minta tolong sama beliau, Bapak ini siapa? Ternyata dari beliau mengatakan si ibu itu sarekat apa di Orang oh, Blaru. di Blaro. Blaru untuk bapaknya Sarekat Sarirejo gitu loh. Yang tadi mereka itu bilang bahwasannya dengkulnya sakit karena dia punya penyakit saraf mau periksa di Mitra Bangsa. Mm, Makanya nih dari situ kan satu arah ya Mas, mm, nih Mitra Bangsa. Dia kan aku belok, dia juga belok gitu loh. mm. Ya padahal bapak ibu itu berseragam ya, berseragam Iya, yang ada mungkin berbau pemerintahan ya. pemerintahan. Jadi biasanya yang umumnya kan untuk apa, kalau untuk ke masyarakat itu lebih mengajari sopan santun atau bagaimana ya, tapi ki ngajari nantang-nantang kayak seperti itu. Jadi yes, tapi ya piye meneh sudah terjadi ya. Hmm. Nah, Bapak Ibu kalau melihat video ini bagaimana ya? Ah, Ya aku kita mikirnya kita gini Mas, kita nunggu aja langkah langkah selanjutnya. selanjutnya. Bagaimana begitu aja ya. Oh Saya ya, pikir ya, oke Mas oke ya. Raijo ya. Karena sudah sore, Karena udah sore soju juga. juga sudah ada Udah capek kaca. Mas, betul-betul. Wis kesel. Seharian. Terus kita juga jalan pulangnya sendiri-sendiri ya. Iya. Jadi kiranya cukup sekian untuk pemirsa ya, untuk pelajaran kita, untuk pendidikan kita, hidup bermasyarakat bernegara Indonesia. Jadi untuk masyarakat pemirsa semua bisa menilai sendiri. Nah, semoga kita selalu dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Cukup sekian, terima kasih. Boleh di-share ya. Kalau memang bermanfaat boleh di-share sebanyak-banyaknya ya. Boleh di komen. Oke, terima kasih. Cukup sekian.